Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizky akan menerangkan tentang subnetting. Jadi kita masuk ke bab subnetting untuk kali ini. Pengertiannya ialah subnetting itu merupakan teknik memecah network atau jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya bisa dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C saja. Hal ini memungkinkan untuk membuat network tambahan, namun kapasitas maksimum host dalam setiap network akan lebih sedikit. Mungkin daripada lebih susah ya daripada susah untuk mengerti, kita masuk saja ke analogi. Jadi analoginya itu seperti ini. Misal ada jalan bernama Gatot Subroto terdiri dari beberapa rumah bernomor 1 sampai 8. Dengan rumah nomor 8 adalah rumah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto. Bisa dianalogikan seperti ini, Jalan Gatot Subroto analogi dari network. Jadi network 192.168.1.0 punya host 1 sampai 8, tapi di 8 ini merupakan broadcast. Jadi namanya 192.168.1.255 sebagai broadcast device. Nah, ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Ya. Contoh ada mobil masuk ke rumah nomor 2, dia akan parkir di depan sini. Kalau ada mobil masuk ke rumah nomor 6, dia akan parkir di sini. Maka secara otomatis mobil berikutnya yang menuju ke rumah nomor 4 tidak akan bisa lewat karena tertutup atau terhalang jalannya oleh kedua mobil nomor 2 dan 6. Nah, karena itulah kemudian diadakan pengaturan lagi, dibuat gang-gang rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru, masing-masing gang ada ketua RT-nya sendiri-sendiri, sehingga ini akan memecah kemacetan, efisiensi, dan optimisasi transportasi, serta setiap gang memiliki privilege atau hak imunitas atau manfaat sendiri-sendiri dan mengelola wilayahnya. Jadi kalau kita susun ulang wilayahnya seperti ini. Nah, kalau di sini kan kita bisa lebih gampang untuk mengaturnya. Karena di sini kita jalannya dipecah, jadi tidak akan menimbulkan kemacetan. Seumpama kita mau ke rumah nomor 3 yang di sini, kita masuk dari sini, masuk ke sini. Kalau rumah 3 yang ini kita masuk sini, lalu langsung ke sini. Jadi tidak akan menumpuk di jalan utama ini. Untuk metodenya kita pakai grab table. Ya, kalau kita lihat di net 24, dia itu masih belum punya subnet. Nah, kalau mesh 25, kita netnya terpecah. Jadi seperti ini diberi satu subnet masing-masing. Nah, kalau 26 kita bisa dapat 2, kalau pakai 27 kita bisa dapat 4. Kita langsung praktek aja. Nah, di sini sudah saya siapkan simulasinya. Kita punya 6 PC, masing-masing PC untuk PC 0. Kita punya IP konfigurasi sebagai berikut. Nah, untuk subnet mesh-nya kita pakai 192. Lalu untuk gateway-nya kita pakai 62. Sama seperti ini juga, yang berbeda hanyalah di sini. Ini semua tetap sama. Ini juga IP konfigurasinya. Untuk yang ini kita pakai gateway 128, 126. Kenapa kita pakai IPv4 address-nya 65? Karena 62 tidak bisa dipakai ini, 64 juga tidak bisa dipakai karena itu merupakan IP yang sudah digunakan. Untuk ini tidak perlu kita set gateway-nya, untuk simulasi saja. Ini juga sudah, ini juga default gateway sama. Lalu ini kan sudah dihubungkan, masing-masing punya switch sendiri. Dua switch ini terhubung ke satu router. Nah, untuk yang pertama gigabit Ethernet 0 ini untuk yang switch 0. Dia punya IPv address yang diambil dari gateway ini, dan subnet mesh-nya yang juga diambil dari ini. Nah, untuk gigabit Ethernet 01 itu dia dari sini. Kita ambil IPv address-nya dari gateway yang di set di masing-masing PC ini. Lalu subnetnya kita sama pakai 192. Misal kita coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 2. Kita edit filter aja, kita pakai ICMP. Kita mulai dari PC 0.
pesan akan dikirim masuk ke switch. Setelah itu dikirim ke PC2. Ini bisa terjadi karena di switch sudah terdapat alamat masing-masing ini. Jadi PC0 bisa langsung mengetahui kemana harus mengirim. Nah, setelah itu PC2 akan memberikan balasan kembali ke PC0. Nah, sekarang kita coba ke PC5. Delete, kita buat baru saja dari PC0 ke PC5. Oke, kita coba kirim, dia pesannya akan masuk ke switch. Lalu karena tidak ada alamatnya, tidak ada yang cocok di sini, dia akan naik ke router. Satu router akan mengirim ke switch ini. Lalu setelah itu akan dikirim ke PC5 karena alamat PC5 sudah terdaftar di sini. Jadi sudah mudah. Tapi bagaimana kalau kita ke PC yang tidak mempunyai gateway? Contohnya di PC4. Kita dari PC0 ke PC4. Kirim, masuk ke switch sama seperti tadi. Setelah itu karena tidak ditemukan, masuk ke router. Sama seperti itu, kita masuk ke switch. Lalu PC4. Tapi pesannya tidak diterima karena ini tidak punya gateway. Otomatis dia tidak akan kedetek oleh ini. Jadi dianggap pesan tidak akan diterima. Nah, kan terjadi error. Oke, kita clear English. Maka dari itu PC4 tidak akan bisa memberikan balasan ke PC0. Oke, jadi itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.